Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, ini banyak permintaan gitu supaya dikasih dasar-dasar fatwa. Apa dasarnya kalau orang berfatwa yang menyatakan misalnya untuk makan di warung Steak Sumansur itu hukumnya haram. Apa dasarnya? Atau orang di Islam tidak terlibat di dalam urusan seperti itu. Untuk itu, karena saya bukan mufti ya, atau bukan anggota MUI, itu kan memberi fatwa itu kan kalau di tempat kita kan komisi fatwa MUI. Kalau di negara Islam itu mufti. Gitu. Tapi namun demikian setiap persoalan hukum itu biasanya ada rujukan hukum atau dasar-dasar sehingga setiap keputusan itu diketahui dasar hukumnya. Biasanya apakah dalam kitab membahas masalah-masalah di kalangan Jamiah Nahdlatul Ulama, misalnya ada bahsul masail. Bagaimana runut berfikirnya? Ini yang perlu kita pahami, runut berfikir atau logika berfikirnya. Kalau logika berfikirnya jelas, maka ada kesimpulan yang jelas. Karena masyarakat itu kan terus berkembang, masalah-masalah muncul. Lalu diberikan jawaban bagaimana hukum Islam terhadap persoalan itu. Misalnya dulu perbankan, misalnya. Bank kan zaman Nabi nggak ada. Lalu kemudian ada institusi keuangan namanya bank. Nah, orang bertanya bagaimana hukum perbankan. Maka timbullah kaedah-kaedah. Kemudian warung Steak Sumansur misalnya. Itu kan bagaimana hukumnya makan di situ gitu. Nah, kita akan melihat ada kaedah dasar seperti yang ditulis oleh Imam Asyuyuti, seorang ulama pengikut mazhab Syafi'i yang meninggal pada tahun 911 Hijriah dalam kitabnya Al-Asbah wan Nazair, Qawaid wa Furu' Fiqh Syafi'iyah. Ini kitabnya ntar nih. Dia mengatakan begini, kaidah itu man la yutimmul wajib illa bihi fahuwal wajib. Man la yutimmul wajib, tidak terjadi segala sesuatu itu, tidak sempurna sebuah kewajiban itu kecuali dengannya itu menjadi wajib. Misalnya begini, kita membangun pagar rumah. Rumah kita harus dipagar apa enggak? Kalau rumah itu gampang dimasukin maling, maka membangun pagar itu menjadi wajib. Kemudian rumah itu harus dikunci enggak gitu. Kalau di negara-negara Skandinavia itu rumah masyarakatnya enggak dikunci. Biarin aja begitu. Tapi pencurinya enggak ada. Maka mengunci rumah bukan sesuatu kewajiban. Misalnya di Saudi Arabia, mobil-mobil itu kan nggak ada tuh dicuri orang gitu. Maka mengunci mobil itu menjadi tidak wajib. Tapi di tempat kita, gitu, rumah misalnya nih, rumah kalau nggak dikunci gampang dimasukin maling. Maka mengunci rumah menjadi wajib. Man la yutimmul wajib illa bihi fahuwal wajib. Kemudian membuat pagar rumah yang rapat supaya orang-orang tidak leluasa masuk. Misalnya sepeda motor baru ditaruh, kalau nggak ada pagar itu gampang dicuri orang. Kalau di lingkungan itu tidak aman, maka membangun pagar rumah menjadi sesuatu yang wajib. Kembali kepada kaedah berikutnya, seperti yang disebutkan dalam kaedah, seperti dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in yang ditulis oleh Ibnul Qayyim. Dia mengatakan begini, inna syari'ah mabnaha wa asasaha alal hukmi wa masalihil ibad fil ma'ashi wal ma'ad. Sungguh syariat Islam itu didasarkan atas alal hukmi,
di atas hukum wa masalihil ibad, dan kemaslahatan hamba, kemaslahatan seseorang gitu. Fil ma'ashi wal ma'ad, di dalam kehidupan dunia maupun nanti untuk kehidupan akhirat. Kemudian dilanjutkan innal ahkama syariat syar'iyyata al muta'alliqata bil muamalat ad-dunyawiyah mabniyatun ala hukmi wa makasidi asasuha masalihun nafsi fi hayatihim al-ijtimaiyah. Jadi sungguhnya hukum syariat yang berhubungan dengan muamalat duniawi didasarkan atas hikmat dan tujuan hukum itu sendiri adalah demi kemaslahatan manusia fi hayatihim al-ijtimaiyah, di dalam kehidupan sosialnya. Jadi hukum, kalau bicara hukum itu manusia harus paham tujuannya apa gitu. Dia nggak boleh diserahkan, oh ini terserah Tuhan, itu nggak bicara hukum gitu. Karena agama itu diturunkan oleh Allah itu agar manusia paham tujuannya apa gitu. Nah, kembali kepada cerita tadi, ini kembali kita tegaskan, ini bukan fatwa loh ya. Ini dasar-dasar mengapa sebuah fatwa itu bisa keluar. Misalnya cerita warung steak Yusuf Mansur. Itu bisa kita lihat dulu asal usulnya gimana. Apakah berasal dari yang halal atau yang haram. Kalau kita tanya kepada mayoritas jamaah masjid kota wisata, mereka sangat yakin sekali itu uang kami yang diembat dari Yusuf Mansur. Paket namanya dulu Jabal Nur, bisnis batubara. Lalu uang ini oleh Yusuf Mansur dibelikan tanah, lalu di atas tanah itu dibangun warung steak dan shed. Jadi kalau begitu asal hartanya ini berasal dari harta yang gharar. Atau kalau agak ekstrim, haram gitu. Kemudian Yusuf Mansur, uang ini digunakan untuk tujuan-tujuan yang tidak sesuai dengan syariat. Contoh, dia menggunakan harta untuk menumpuk kekayaan pribadi. Padahal asal usulnya dia bilang ini harta bersyarikat. Atau di dalam bahasa modernnya nih, orang memegang saham gitu. Harusnya dikembalikan. Ini loh uang kalian atau uang bapak-bapak sudah berkembang, dibagi menurut share sahamnya. Oleh Yusuf Mansur digunakan untuk kepentingan pribadi, maka usaha itu menjadi gharar. Karena usaha itu dibangun di atas hal-hal yang gharar, dia bisa menjadi haram gitu. Maka datang ke tempat itu hukumnya pun menjadi haram. Jadi begitu cara melihat logika berfatwa gitu. Kalau nggak begitu, kan dia kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Sunnah gitu. Kan nggak ada warung sik dalam Al-Quran, nggak ada cerita itu dalam hadis. Itu bisa dinukil dengan logika berpikir dan mengambil dalil-dalil yang dikiaskan. Misalnya kerjaan yang gharar, kullu ghararin misalnya haram, ya kan? Lalu kaidah berikut tadi itu malayatimul wajib illa bihi fahuwal wajib. Untuk mencegah Yusuf Mansur itu, ya mencegah Yusuf Mansur itu wajib. Maka segala upaya mencegah dia untuk melakukan perbuatan yang lebih jahat lagi, hukumnya menjadi lebih wajib. Sekarang dia ingin membungkamnya orang-orang yang mengkritik dia dengan uang masyarakat yang diambil dengan cara-cara yang tidak benar. Kalau itu dilakukan, maka dia akan menjadi seseorang yang zalim, yang sangat kaya. Maka menghentikannya pun menjadi wajib. Karena itu malla yutimul wajib illa bihi fahuwal wajib. Jadi begitu ulama-ulama dari kalangan mazhab Asy-Syafi'i mengambil logika hukum. Sekarang warung steak and shake itu
digunakan untuk tujuan-tujuan yang merusak masyarakat. Cerita-cerita bohong, kemudian cerita dongeng. Padahal yang diambil itu dari uang-uang yang jelas gitu. Misalnya uang sedekah, uang investasi, uang tabung tanah gitu. Karena itu untuk tingkat yang kecil, hadir makan di tempat warung steaknya itu bisa menjadi haram. Nah haram itu kapan? Kalau kibaril ulama, ulama-ulama besar itu membuat fatwa, maka dia menjadi haram. Tapi kalau dari romongso gimana? Kita bilang tadi dasar-dasar yang dipakai gitu. Sehingga diketemukan kenapa dia menjadi haram. Misalnya membeli apartemennya misalnya, katakanlah begitu ya. Ini tanahnya kan hasil dia dalam tanda kutip nih dari hasil tabungan masyarakat yang tergabung dalam TKW Hong Kong gitu. Uang orang dikumpulkan diambil untuk sendiri. Maka kalau kita tahu gitu, maka mengambil manfaat atau memberikan manfaat dari kerja Yusuf Mansur itu juga menjadi haram. Jadi dia bangun warung steak, tapi kita tahu nih, ini barang yang di asalnya nggak jelas. Membuat orang menjerit, ngumbat sedekah, gitu, ngumbat duit jamaah. Gitu. Maka ketika kita tahu, maka ikut makan di warung steaknya itu, hukumnya menjadi haram. Menjadi haram. Haramnya itu ya disebut lagi haram ligairihi. Haram karena faktor yang lain, bukan haram lizatihi. Misalnya ayam, makan daging. Daging itu, daging sapi asalnya kan halal. Ya kan? Tapi berubah menanti menjadi haram, itu disebut haram ligairihi. Ayam misalnya nih. Ayam itu kan halal, tapi dipakai untuk sesajen, lalu memakannya menjadi haram. Karena dipakai untuk kemusyrikan. Gitu. Jadi kembali kepada cerita tadi itu, begitulah para ulama mengambil logika hukum. Gitu. Malla yutimul wajib, illa bihi fahuwal wajib. Karena Islam itu la darar wala dirar. Dia tidak memberikan mudarat dan juga tidak mau ditimpai oleh mudarat. Di kerja Yusuf Mansur itu memberi mudarat dan menambah mudarat. Jadi kita tunggulah ini yang saya kutip dari Bahsul Masail Nahdlatul Ulama. Begitu juga nanti dari kitab Asbah wan Nazair, kitab usul fikih yang dipakai oleh pengikut Imam Asy-Syafi'i. Mudah-mudahan ini memberi manfaat kepada kita semua. Semoga kita menjaga diri kita dari hal-hal yang haram akibat perbuatan Yusuf Mansur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.